warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good morning, Miss. I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the next, I will check your attendance one by one, okay? Okay. Okay, for the first, Karisa, Present. Putri, Present. Anissa, Present. Bunga, Present. and the last, Cika. Present. Okay, alhamdulillah, a student of person today. Okay, for the next, I have one picture. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, saya punya satu foto nih. Di sini ada sebuah foto keluarga. Buat kita fokus ke backgroundnya, ke background fotonya. Di belakang foto keluarga ini ada sebuah bangunan. Nah, di dalam bangunan ini terlihat ada apa saja? Ada pohon-pohon, tanaman-tanaman, dan juga tiang-tiang. Oke, good. Jadi di dalam foto keluarga ini kita fokus ke background fotonya. Ada apa tadi? Ada tumbuhan-tumbuhan, ada pohon-pohon, dan juga tiang bangunan. Oke, thank you. Nah, dari contoh yang sudah diberikan tadi, kira-kira sudah tahu belum hari ini kita akan pelajari tentang apa? Belum tahu. Okay, for today, we will learn about describing places. Okay. Today we will learn about describing places. So, describing places is a description of a place based on the reality. Jadi, describing places ini adalah mendeskripsikan tempat sesuai dengan kenyataan yang ada. Describing places requires 3 steps called generic structure. Jadi, describing places ini memerlukan 3 step yang disebut dengan generic structure. Okay, for the first, introduction. Jadi introduction ini adalah pengenalan. Jadi pada bagian pertama, describing places ini memerlukan sebuah pengenalan. Nah, di dalam pengenalan ini kalian bisa menyebutkan nama tempat atau nama bangunan yang akan kalian ceritakan. Nah, untuk yang kedua, for the next ada main body atau inti. Nah, inti dalam describing places ini adalah kalian bisa menceritakan apa saja yang ada di dalam sebuah bangunan atau sebuah tempat yang kalian ceritakan. Misalkan di tempat itu ada apa saja, atau di bangunan itu ada apa saja, kenapa tempat atau bangunan itu diadakan, atau asal mula kenapa sih kok bisa adanya bangunan atau tempat tersebut. Oke, 14. Oke, 14 ada conclusion atau kesimpulan. Nah, di bagian kesimpulan ini kalian bisa menuliskan atau kalian bisa menceritakan opini yang kalian dapatkan, pandangan yang kalian dapatkan setelah berkunjung, atau misalkan setelah melihat atau mendengar
tentang describing places. Dan kalian juga bisa merekomendasikan tempat atau bangunan tersebut kepada orang lain melalui cerita kalian, melalui describing places kalian. Okay, for the example about describing places, please open your book page 17. Oke, sudah dibuka ya buku kalian halaman 17. Nah, di situ ada sebuah gambar. And I will play the video and kalian dengarkan apa saja yang diceritakan di dalam video nanti. Okay? Okay, I will play the video. Hi, everyone. Let me describe one of historical places in my hometown, Lampung. It is Krakatau Monument. This monument commemorates the eruption of Mount Krakatau on August 27, 1883. This monument is the 0-kilometer point of Lampung. This event was a violent eruption with volcanic earthquakes and bursts of volcanic material that covered the sky for days, until it became dark without sunlight. It was followed by a tidal wave of tsunamis that threw ships from the coast to the mainland. The monument is a sea sign weighing 250 kilograms, that was thrown by the tsunami, as high as 40 meters from the coastline. There is a park around the monument. Many people come here to play around the park or enjoy the afternoon with their families. Well, that's the description of Krakatau Monument. Thank you. Oke, sudah didengar ya tadi sebuah videonya. Jadi, dalam video tadi membahas tentang apa? Membahas tentang Monumen Krakatau. Oke, good. Jadi dalam video tadi menceritakan atau membahas tentang sebuah monumen Krakatau. Nah, dalam monumen Krakatau ini terdapat di lokasi mana? Titik 0 km dari Provinsi Lampung. Oke, jadi dalam video tadi diceritakan bahwa monumen Krakatau ini terletak di titik 0 km Provinsi Lampung. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih kok bisa adanya monumen Krakatau ini? Tadi dalam video disebutkan apa? Untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau. Oke, jadi dalam video tadi diceritakan monumen Krakatau ini dibangun untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau. Oke, thank you. Oke, for the next, saya masih punya satu video lagi about describing places. Nah, bedanya kali ini kalian akan mendengarkan cerita tentang sebuah describing places. Dan nanti dalam video tersebut akan ada beberapa pertanyaan. Dan nanti kalian jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan video yang diputar. Oke? Good morning, viewers. Welcome back to Madam English TV. Today, we will report the interesting places in Lampung. First, Steve will report the trip to Kailuan Bay in Lampung. Steve? Thank you, Laura. Hello, viewers. Now, I'm at Kailuan Bay. Kailuan Bay is a coastal tourist attraction located in Bumisari Mater, Tanggamus Regency, Lampung Province. It is a marine tourism and famous for its many dolphins and whales around Kailuan Bay. Kailuan Bay is also famous for its natural beauty and a paradise for skilled anglers. Every year a fishing competition is held which is participated by reliable anglers throughout Indonesia. The location is 73 kilometers from Lampung Airport and can be reached in 3 hours by car. In Kailuan Bay, you can see a collection of hundreds of dolphins. Then, water sport activities that we can do in Kailuan Bay is snorkeling. The beach site varies, ranging from white sandy beaches with sloping beach contours to rocky cliffs. Well, that's all the live report from Kailuan Bay. Now, we're back to the studio.
Thank you, Steve. Question number 1. Where is the location of Qiluan Bay? Question number 2. What event is held annually in Qiluan Bay? Question number 3. What can you see at Qiluan Bay? Question number 4. What time will you arrive at Qiluan Bay if you drive a car at 7 a.m. from airport? Question number 5. What water sport activity can you do in Qiluan Bay? Oke, sudah didengarkan ya tadi videonya dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Oke, kita langsung diskusi tentang pertanyaan yang tadi ada di dalam videonya. Okay, for the first question, where is the location of Qiluan Bay? Jadi lokasi Qiluan Bay ada di mana? In Bumisari Natar, Tanggamus, Lampung. Oke, jadi location of Qiluan Bay ada di Bumisari, Tanggamu, Lampung. Okay, for the next question, what event is held annually in Qiluan Bay? Jadi event apa yang ada di dalam Qiluan Bay? Fishing competition. Oke, jadi di event yang ada di Qiluan Bay ini berupa fishing competition. Oke, for the next, what can you see at Qiluan Bay? Apa yang dapat kamu lihat dari Qiluan Bay? Can see collection of hundreds of dolphins. Oke, jadi dari Qiluan Bay ini kalian dapat melihat beribu-ribu dolphin. Oke, for the next, what time will you arrive at Qiluan Bay if you drive a car at 7 a.m. from airport? Jadi, berapa banyak waktu yang kalian butuhkan jika kalian berangkat dari airport? Berapa banyak waktu? 3 hours. 3 hours. Jadi waktu yang kalian butuhkan adalah sekitar 3 jam. Okay, for the next question, what water sport activity can you do in Qiluan Bay? Jadi pertanyaannya adalah apa olahraga air yang ada di Qiluan Bay? Jawabannya Snorkeling. okay, good. Jadi olahraga air yang ada di Qiluan Bay adalah snorkeling. Oke, dari kalian, siapa yang mau menyebutkan definition about describing places? Apa tadi definitionnya? Mendeskripsikan tempat merupakan gambaran tentang suatu tempat berdasarkan pada kenyataan yang ada. Oke, good, thank you. Describing places mempunyai 3 steps. For the first, introduction. Jadi introduction tadi itu apa? Pengenalan. Dalam pengenalan tentang describing places ini, kalian menyebutkan nama tempat atau nama bangunan, dan kalian juga menyebutkan lokasi dari bangunan dan tempat yang kalian deskripsikan. For the next, ada main body or inti. Main body atau inti. Nah, dalam inti ini kalian menceritakan keseluruhan about tempat yang kalian ceritakan atau bangunan yang kalian ceritakan, tentang bagaimana bangunan itu dibangun atau bangunan itu diadakan, kenapa sih kok bisa ada bangunan itu, lalu peristiwa apa yang sebelumnya terjadi dan diadakannya bangunan itu. Oke, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini
kalian menceritakan atau menyebutkan opini kalian setelah mendeskripsikan sebuah tempat itu. And kalian bisa recommendation for other people. Kalian bisa memberikan rekomendasi kepada orang lain about tempat yang kalian ceritakan. Okay, student, keep spirit and don't forget to always read the material. Okay, that's all material for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.